Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kali ini kita akan bersama-sama berada dalam perenungan firman Tuhan sehubungan dengan persiapan khotbah pada kebaktian Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Perenungan kita dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan ini diterangi dalam tema kesulitan pasti berlalu. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Allah firman yang hidup, yang oleh Yesus Kristus menjadi firman bagi kami umat manusia. Saat ini ya Allah Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Allah Bapa di surga, kami berharap kehadiran-Mu menerangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami hayati, yang kami renungkan menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan juga di dalam pelayanan kami. Ya Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan kalender bacaan Gemit Gereja Masih Injil Timur tahun 2022, maka pada hari Minggu nanti kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang ditetapkan oleh Majelis Sinode, terambil dari dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada perenungan ini saya akan merenungkan dua ayat dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 untuk menjadi satu persiapan bagi kita dalam khotbah pada hari Minggu nanti. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi bahan perenungan bagi kita pada jumpa kita saat ini. Demikian bunyinya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Ada dua pandangan yang umumnya terdapat dalam kehidupan manusia sehubungan dengan upaya manusia untuk menghadapi kesulitan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan yang bersifat optimis. Dalam pandangan yang optimis ini, orang menganggap kesulitan itu sebagai bagian dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau kesulitan terjadi, masalah terjadi, tantangan terjadi, orang menganggap bahwa itu dalam rancangan Tuhan. Sehingga toh kesulitan itu untuk kebaikan. Karena pada akhirnya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan berbagai-bagai kesulitan. Ambil contoh seperti kesulitan yang kita alami dalam situasi COVID-19. Orang mau mengatakan bahwa COVID-19 itu ada dalam rencana Tuhan, jadi tahu pasti untuk kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, pandangan ini baik, tetapi dia bisa membawa masalah di dalam diri kita. Dia bisa menghadirkan satu sikap yang tidak bertanggung jawab. Karena toh kehendak Tuhan, maka untuk apa kita harus terlalu sibuk dengan kesulitan? Untuk apa kita harus berusaha keluar dari kesulitan? Karena toh dia akan berakhir, karena toh dia untuk kebaikan. Jadi biarkan saja kesulitan itu terjadi tanpa perlu harus kita berupaya untuk
untuk mengatasi kesulitan. Jadi bahaya dari sikap optimis yang ekstrim ini, yaitu melahirkan satu sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap berbagai-bagai kesulitan. Karena orang melihat bahwa itu semua kehendak Tuhan. Jadi kalau ada kejahatan yang terjadi dan mengakibatkan kesulitan, ya biar saja. Karena itu kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sikap atau itu pandangan yang bersifat optimis. Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang bersifat pesimis. Dalam pandangan yang bersifat pesimis, orang melihat kesulitan itu sebagai bagian dari alam semesta ini. Orang melihat kesulitan itu sebagai sesuatu yang alamiah. Karena kita hidup di dunia ini berputar, maka pasti kesulitan itu selalu terjadi. Dan akhirnya membuat orang pasrah. Membuat orang pasrah terhadap berbagai-bagai kesulitan yang alami. Karena toh namanya hidup manusia, dia berputar seperti bumi. Jadi ada siang, ada malam, begitu juga ada kesulitan. Dan ini memang membawa ketenangan. Tetapi jika terlalu berlebihan, maka sikap seperti ini membuat orang pasrah terhadap keadaan. Jadi kalau ada kesulitan ya pasrah saja, karena toh dia nanti berputar seperti bumi. Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa hidup manusia itu semua perjuangan, semua tantangan, semua situasi yang dialami manusia akan berakhir seiring dengan berakhirnya matahari kita. Jadi karena tahu bahwa nanti kalau kesulitan apapun, situasi apapun yang dialami oleh manusia, pada akhirnya akan semuanya tidak punya arti apa-apa. Karena pada prinsipnya semuanya akan dikuburkan seiring dengan berakhirnya sistem matahari kita ini. Jadi untuk apa kita harus terlalu menganggap kesulitan itu sebagai hal yang perlu diatasi, karena toh dia nanti akan hancur semua, dia akan musnah semua. Dan ini membuat kita atau membuat orang mengambil sikap pasrah terhadap nasib, pasrah terhadap keadaan, karena kesulitan itu alamiah terjadi. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu ini, jadi biarkan saja dia terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan dua sikap atau dua pandangan seperti ini, yaitu bagaimana agar kesulitan itu dapat berakhir? Bagaimana agar kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita itu selesai? Seperti tema kita mengatakan, kesulitan pasti berakhir. Berakhirnya seperti apa? Apakah kita membiarkan Tuhan bekerja sendiri seperti yang tadi saya katakan di awal tadi? Karena tahu bahwa nanti dia akan berakhir karena kehendak Tuhan. Atau apakah dia berakhir karena memang kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada dalam sikap pasrah? Karena toh pasrah saja nanti dia akan berakhir. Apakah begitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita jangan terjebak dan menjadi pribadi-pribadi yang pasrah atau pribadi-pribadi yang seperti boneka yang hanya mengharapkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka mari kita sama-sama menghayati firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita untuk bagaimana kita melihat kesulitan itu dia dapat berakhir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian Alkitab yang baru saja kita dengar, Yesaya 55 ayat 6 dan 7, ini merupakan satu bagian kesaksian yang jika dikelompokkan dalam pembagian kitab Yesaya, dia masuk dalam kesaksian Deutero Yesaya. Seperti kita ketahui bahwa Yesaya dibagi dalam 3 bagian: Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Tito Yesaya. Proto Yesaya itu menyaksikan tentang situasi orang Israel sebelum di pembuangan. Deutero Yesaya 40 ayat pasal 40 sampai dengan 55 itu menyaksikan situasi bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Dan pasal 56 sampai dengan selesai
Itu sebagai bagian dari cerita Yesaya yang menyaksikan tentang keadaan bangsa Israel setelah pembuangan. Dan bagian nas kita saat ini, dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari situasi orang Israel ketika mereka masih berada di dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Israel berada di pembuangan selama 70 tahun, mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami ketidaknyamanan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Sebagai orang-orang buangan, memang ada kebijakan dari Raja Nebukadnezar supaya mereka mereka dapat bekerja di Babel. Tetapi status mereka sebagai orang buangan itu sama sekali memberi dampak tersendiri. Kita memang bekerja, tetapi kalau kita menjadi jajahan, maka sebaik apapun yang kita dapatkan dalam setiap pekerjaan kita, tidak akan membawa kedamaian. Kesulitan, tidak ada pengharapan, putus asa, itu pasti akan terjadi. Karena kita mengalami berbagai keterbatasan ketika kita berada dalam tekanan. Nah, bangsa Israel seperti itu ketika mereka ada di pembuangan. Karena itu mereka mengalami berbagai situasi, kehilangan pengharapan, kehilangan iman, putus asa, dan juga bahkan mereka sudah meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Karena toh percaya kepada Tuhan juga mereka tidak pernah belum dibebaskan dari pembuangan. Dan banyak di antara mereka yang sudah beralih dari kepercayaan kepada Allah Israel, Yahweh, dan menyembah kepada dewa-dewa Babel, beribadah menurut kepercayaan agama Babel. Jadi dalam situasi sulit, ada orang mengambil jalan pintas. Dalam situasi sulit, umat Israel melupakan Tuhan. Mereka mengalami sikap yang pasrah terhadap situasi yang ada. Mereka putus asa di dalam situasi yang begitu sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kondisi orang Israel itu sangat-sangat jelas digambarkan dalam Yesaya 55 ini. Ayat yang pertama itu, kondisi umat Israel itu digambarkan seperti orang yang haus. Orang yang haus. Kondisi umat Israel diibaratkan sebagai orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu sebagai simbolisasi terhadap kondisi umat Israel yang dalam keprihatinan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam situasi yang begitu sulit, dalam situasi yang begitu menderita, Tuhan Allah lewat Nabi Yesaya datang menyampaikan satu janji bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan akan memulangkan mereka dengan penuh sukacita. Mereka akan menjadi bangsa yang terdepan di antara semua bangsa. Dan kalau kita baca Yesaya 55 secara keseluruhan, di situ kita akan menemukan janji-janji Tuhan yang sungguh-sungguh membawa sukacita bagi umat Israel. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Tuhan bukan janji tanpa tanggung jawab. Jadi benar bahwa Tuhan akan memberikan sukacita kepada umat Israel, melepaskan mereka dari kesulitan, penderitaan, putus asa, mengembalikan mereka kepada kondisi hidup seperti sedia kala. Namun janji-janji itu bukan janji yang akan terjadi langsung. Karena berdasarkan bagian Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang Israel. Jadi benar bahwa Tuhan berjanji memberikan sukacita, membebaskan mereka. Memang benar bahwa kesulitan itu akan berakhir. Tetapi berakhirnya kesulitan itu didasari atas sikap tanggung jawab dari umat Israel. Dan seperti dalam bacaan kita yang tadi kita dengar, yaitu yang harus menjadi tanggung jawab umat Israel, yaitu yang pertama, mereka harus cari Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Jadi hal pertama yang harus menjadi tanggung jawab bagi umat Israel untuk menyikapi janji sukacita yang diberikan oleh Allah, yaitu mereka harus mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, yang namanya mencari berarti satu sikap untuk menemukan sesuatu. Kalau kita mencari satu barang yang selama ini ditinggalkan, kalau kita mencari sesuatu yang selama ini hilang, maka kita punya satu keinginan untuk menemukan apa yang selama ini ditinggalkan dan apa yang selama ini hilang. Nah, umat Israel dikatakan bahwa mereka harus mencari Tuhan. Kenapa mereka harus mencari Tuhan? Karena ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami tantangan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Karena itu mereka harus mencari kembali, harus menemukan Tuhan kembali, harus mendapatkan Tuhan kembali. Tuhan yang sudah ditinggalkan, Tuhan yang selama ini hilang dalam diri mereka sebagai dampak dari frustasi mereka akibat kesulitan-kesulitan yang ada. Mereka harus mencari kembali Tuhan yang selama ini mereka tinggalkan. Dan bukan hanya sekedar mencari, karena pada ayat ini dikatakan mereka harus berseru. Mereka harus berseru kepada Tuhan. Jadi mencari oke, tetapi mencari habis buat apa? Menemukan Tuhan, mendapatkan kehadiran Tuhan, mendapatkan kehendak Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Hal berikut yang harus mereka lakukan yaitu mereka harus berseru. Berseru artinya mereka harus menyapa Tuhan, mereka harus memanggil nama Tuhan, mereka harus memohon kepada Tuhan. Oke, kita sudah dapat Tuhan, kita sudah menemukan kehendak Tuhan, tetapi menemukan itu, lalu kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, apa artinya pencarian kita kepada Tuhan? Dan karena itu umat Israel, supaya mereka bisa mendapatkan janji sukacita yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka harus mencari dan berseru kepada Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab pertama yang harus dilakukan oleh orang Israel. Yang kedua, pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bagi saudara-saudara sekalian, akibat dari penderitaan orang bisa menjadi orang fasik. Orang bisa menghalalkan segala cara. Kefasikan itu membuat orang malas tahu. Kefasikan itu membuat orang tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak takut Tuhan. Dan biasanya orang fasik itu bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang tahu Tuhan, tetapi karena keputusasaan, karena persoalan, karena tantangan, akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia tidak takut Tuhan. Akibatnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Dan jika seseorang menghalalkan segala cara, maka dia sudah terjebak di dalam kejahatan. Nah, kalau sukacita itu atau kedamaian yang dijanjikan oleh Tuhan itu mau hadir di dalam kehidupan orang Israel, maka mereka harus menjadi orang-orang yang meninggalkan segala bentuk kefasikan. Seperti disampaikan di awal tadi, akibat dari penderitaan yang mereka alami, mereka menyembah, mereka tidak lagi peduli terhadap Tuhan. Mereka melakukan apa saja menurut keinginan mereka untuk bisa menjalani kehidupan mereka yang begitu sulit, menghalalkan segala cara. Dan supaya janji yang disampaikan oleh Tuhan ini mereka dapat terima, maka itu harus ditinggalkan. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Jalan di sini dalam pengertian sikap, perilaku hidup yang fasik, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak menganggap Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dengan mereka, itu harus ditinggalkan. Dan segala kejahatan, segala tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka alami, itu semua harus dilepaskan. Rancangan, meninggalkan rancangan, artinya pemikiran-pemikiran yang penilaian, kesimpulan
Ya, strategi itu merupakan pengertian-pengertian dan rancangan. Semua strategi, semua pemikiran, semua penilaian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya harus ditinggalkan. Karena itu berkaitan dengan kejahatan. Bapak Ibu saudara sekalian, dari sini jelas bagi kita bahwa memang ada janji bahwa Tuhan akan membebaskan mereka, bahwa memang ada janji bahwa kesulitan akan berakhir. Tetapi janji itu tidak terjadi dengan sendirinya. Mesti ada sikap yang bertanggung jawab terhadap janji Tuhan yang Tuhan hendak berikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita tentu berefleksi juga bagi kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, seperti dikatakan di awal tadi, bahwa kesulitan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kesulitan itu sesuatu yang tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang tidak mudah kita alami dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak mudah berarti sesuatu yang sulit. Nah, dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita untuk kita bebas, untuk kita bahwa kesulitan itu pasti akan berakhir. Tetapi dengan melihat firman Tuhan ini, ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita menjadi tanggung jawab kita, yaitu mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan dan meninggalkan segala jalan kefasikan dan segala rancangan kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir optimis bahwa Tuhan akan memberikan janji kelepasan dari kebebasan dari segala kesulitan. Tapi belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita juga harus punya tanggung jawab. Jadi benar bahwa kesulitan pasti berakhir. Tetapi berakhirnya kesulitan itu didasari juga dengan satu sikap hidup yang bertanggung jawab. Sikap hidup yang mau menanggung segala kesulitan itu dalam penghayatan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan satu upaya untuk keluar dari kesulitan. Jadi kita memiliki optimisme yang membuat kita bebas dari kesulitan, tetapi optimisme yang ada dalam diri kita itu tidak serta-merta membuat kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab terhadap berbagai kesulitan. Tetapi justru dengan optimisme itu kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti mencari hikmat. Mencari Tuhan berarti mendapatkan pengetahuan, mendapatkan inspirasi, dan mendapatkan kekuatan. Jadi orang yang mencari Tuhan, kesulitan pasti akan berakhir. Karena di dalam Tuhan ada hikmat, ada inspirasi, ada kreativitas, ada kekuatan, ada pengetahuan, dan ada segala hal yang memampukan kita untuk keluar dari kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saja menjadi perenungan bagi kita. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin.